Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang ini saya berada di TKP tempat kejadian kecelakaan yang melibatkan antara truk Pertamina dengan KRL di petak stasiun Pondok Ranji dan stasiun Kebayoran, atau yang biasa kita kenal dengan peristiwa Bintaro 2. Karena peristiwa Bintaro 1 telah terjadi tahun 87 dan lokasinya tidak jauh dari tempat berdiri saya saat ini. Di tempat berdiri saya saat ini adalah lokasi di mana kecelakaan tragedi Bintaro 2 terjadi. Banyak yang request ke saya, Kang Sil, mohon review dong tempat kecelakaan Bintaro 2. Oke, saya datang sini, saya tidak hanya review tapi saya ingin mendoakan kepada seluruh korban yang terlibat. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu sendiri kecelakaan ini sangat tidak kita inginkan, apalagi di dunia perkeretaapian. Teman-teman yang penasaran, simak terus kisah ini sampai selesai, karena ini akan menjadi catatan sejarah kelam perkeretaapian kita, dan insya Allah kedepannya kejadian ini tidak akan terulang kembali. Perlintasan kereta api Pondok Betung yang berada di lintas Serpong Tanah Abang, petak Pondok Ranji Kebayoran, merupakan tempat kejadian peristiwa kereta Bintaro 2 yang menewaskan beberapa orang, termasuk yaitu dengan masinis, asisten masinis, serta teknisi kereta api. Teman-teman pasti tahu bahwasannya tragedi Bintaro 2 ini ada peristiwa yang melibatkan antara kereta komuter lain Serpong Tanah Abang serta truk tangki Pertamina. Jadi ini kereta versus truk tangki Pertamina. Bisa dibayangkan ya, kereta menabrak tangki Pertamina. Wah, ngeri banget ya. Dan menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, bahwasannya peristiwa ini disebabkan oleh truk tangki Pertamina yang membawa 24.000 kiloliter premium menerobos perlintasan, dan di saat itu juga ya mirisnya perlintasan tersebut sedang mengalami gangguan. Dan di saat itu pula KRL datang serta menghantam dengan keras. Terjadilah tabrakan disertai dengan ledakan. Teman-teman harus tahu juga bahwasannya kejadian tragedi Bintaro 2 ini yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2013 ini lokasinya tidak jauh dari lokasi tragedi Bintaro 1 pada tahun 1987, dan ini lokasinya hanya terpaut beberapa ratus meter saja. Dan memang peristiwa ini meninggalkan cerita kepada kita bahwasannya di sini ada kejadian heroik di balik peristiwa Bintaro 2, yaitu aksi kru KRL yang merupakan teknisi serta asisten masinis yang sempat keluar kabin dan menuju kereta penumpang untuk memberitahu kepada penumpang bahwasannya kereta sekarang sebentar lagi akan mengalami tabrakan. Jadi mereka itu yang tadinya di dalam kabin bertiga, ketika melihat kereta akan tabrakan langsung mereka ke belakang memberitahu kepada penumpang agar segera mundur ke gerbong belakang karena kereta akan mengalami tabrakan. Tapi anehnya kru KRL tersebut setelah memberitahu kepada penumpang, mereka balik lagi ke dalam kabin ya. Itu yang sangat salut. Dan mereka menutup pintu kabin agar ketika nantinya KRL bertabrakan, apinya itu karena diprediksikan akan meledak, apinya itu tidak akan menjalar ke gerbong penumpang. Ketika KRL pun bertabrakan dengan truk tangki Pertamina, ketiganya meninggal. Asisten masinis, serta teknisi semuanya meninggal. Mereka adalah Darman Prasetyo sebagai masinis,
Agus Suroto sebagai asisten masinis, dan Sopyan Hadi sebagai teknisi kereta api. Mereka meninggal dan mereka adalah pahlawan bagi kejadian ini ya, karena mereka masih tetap memprioritaskan keselamatan penumpang di saat-saat genting seperti itu ya. PT Kereta Api menyebut mereka sebagai pahlawan, dan ketika itu PT Kereta Api memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka karena telah rela berkorban untuk menyelamatkan nyawa penumpang. Luar biasa sekali ya. Dan untuk menghormati jasa-jasa kru kereta KRL Komuter Line, PT Kereta Api mengabadikan nama masinis Darman Prasetyo sebagai nama Balai Pelatihan Teknik dan Traksi di Yogyakarta ya. Jadi diabadikan namanya, itu luar biasa ya. Padahal ini bukan pahlawan ketika zaman penjajahan, tapi tetap namanya diabadikan dikarenakan ini adalah pahlawan yang sebenar-benarnya ya kawan. Selain itu, PT Kereta Api juga merubah nama BPTP di Bekasi menjadi BPTP Sopyan Hadi ya. Sopyan Hadi ini merupakan teknisi KRL yang ikut menjadi korban dalam peristiwa ini. Serta Balai Opsar di Bandung menjadi Balai Opsar Agus Suroto. Agus Suroto ini juga merupakan asisten masinis dan ketiganya gugur dalam menjalankan tugas ya. Selain namanya diabadikan, PT Kereta Api juga memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk bisa bekerja di PT Kereta Api tanpa melalui testing, dan itu tentunya menjadi sebuah kehormatan bagi keluarga korban ya. Dan saya juga sangat mengapresiasi dengan langkah kru KRL yang sangat luar biasa profesional ya. Dan akibat dari kejadian ini Lur, lintasan KRL tentunya harus diperbaiki ya, agar bisa kembali melintas di TKP Bintaro 2. Kereta pertama yang melintas di sini bukan KRL, karena kan KRL harus dengan LAA-nya juga dibetulkan ya. Tapi yang melintas di sini yaitu kereta api Krakatau. Ini kereta api yang sudah almarhum ya. Kereta api Krakatau ketika itu masih sampai ke Merak ya. Saya jadi flashback nih kereta Krakatau. Siapa di sini yang pernah menggunakan kereta Krakatau ya selama beroperasi? Itu luar biasa banget. Kita lanjut kembali ke topik. Dan setelah kejadian ini, PJL Pondok Betung itu ditutup. Perlintasan serta pos PJL-nya ini menjadi saksi bisu dalam peristiwa kelam yang satu ini. Tahun 2013 loh, itu saya ingat ya ketika masih di pondok waktu kejadian ini ya. Perlintasan yang dahulunya berada di bawah Lur, sekarang sudah dinaikkan menjadi flyover ke atas ya. Sehingga tidak kembali terjadi kejadian yang seperti serupa. Karena jika tetap di bawah, dan menurut informasi juga ini di perlintasan ini dulu ada pasar-pasar gitu, tapi saya belum tahu juga, takutnya salah gitu. Memang idealnya perlintasan kereta api itu harus segera diubah biar bisa nanti ditaikan ke atas, sehingga tidak mengganggu perjalanan kereta api dan kereta api akan tetap selalu safe ya. Dan teman-teman harus ingat bahwasannya ketika kita melintas atau ketika kita akan melintas di perlintasan sebidang, harus mendahulukan perjalanan kereta api. Jangan main asal serobot ya. Ingat, sayangi nyawa Anda. Nyawa itu cuma satu ya. Jika Anda tertabrak kereta, itu sudah hapus semua cita-cita Anda. Termasuk itu akhir dari hidup. Karena menerobos perlintasan itu resikonya mematikan. Sama halnya dengan kejadian ini. Kejadian ini adalah kejadian di mana manusia yang mungkin tidak sabar menerobos perlintasan.
Ditambah lagi perlintasannya juga sedang mengalami masalah. Ya mungkin ini sudah takdir juga, tetapi kita harus berusaha. Jangan sampai kita menerobos perlintasan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang tentunya kita tidak inginkan. Memperingati 7 tahunnya tragedi Bintaro 2, semoga para korban yang meninggal itu diberikan tempat yang terindah di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.